Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Barokah Budi Komputer di channel Juna Barokah Komputer. Kita lanjutkan di part 3 ini ya, pemasangan fanbelt ya. Tapi sebelumnya masih banyak hal-hal yang harus dilakukan pengecekannya sebelum fanbelt itu yang baru dipasang ya. Karena nanti kalau asal dipasang tanpa memperhatikan hal-hal yang lain yang perlu diganti juga, itu nanti tetap akan hasilnya kurang maksimal dan eman waktunya ya, sayang karena untuk membongkar ini butuh waktu yang lama dan agak sulit juga, tidak mudah ya. Kalau nanti sudah dibongkar kemudian diketahui ada beberapa hal yang harus diperbaiki kok tidak diganti ordernya ya, sayang eman ya, nanti malah rusak lagi ya. Jadi ini langkah pertama, kita lepas relnya dulu seperti pada part 1 yang sudah kita lepas ya. Kalau enggak part 1, part 2 kemarin. Setelah ketahuan ini ada bearing monorel ya. Monorelnya ini banyak yang seret ya, banyak yang sudah waktunya ganti, dan kita kemarin langsung meluncur ke Surabaya untuk beli spare partnya. Karena kalau pakai online ini akan membutuhkan waktu yang lama karena proses pengirimannya. Ini kita sudah dapat yang baru untuk penggantian bearing monorelnya ya. Insya Allah hari ini semoga bisa kelar untuk pemasangan bearing-bearingnya, kemudian kita potong fanbeltnya dan kita kembalikan lagi seperti semula. Baik, monggo disimak pelan-pelan ya, agak panjang videonya, semoga bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Baik, untuk penggantian bearing monorelnya ya, ini yang parah ini ya, loh kocak banget, ini udah nggak bisa dipakai, yang ini seret. Nah yang ini kocak, ini kita pakai kunci L nomor berapa ini, pokoknya kita pakai kunci L yang pas dengan ini ya. Nah, kita lepas. Nah ada bautnya, jadi ini tempat apa istilahnya, rumahan ya, istilah kita bilang rumahannya bearing ya, atau apalah silakan menyebutnya Anda ya. Ini ada bautnya untuk bearing ini berdiri ya. Nah ini ternyata sudah keluar nih ya, udah rusak. Oh rusak, udah ini hancur. Ini juga ada kotoran, nanti kita bersihkan. Iki kayak HP. Coba tak cek yang baru ya. Yang baru ini oh lancar sekali ya. Berarti ini benar-benar rasanya sudah ini agak ada kerutan, tapi ini masih bagus, masih bisa dipakai ini. Jadi kita cuman ganti satu untuk yang di bearing ini ya, kita ganti satu saja. Iki sing wae endi Mas? Sing wae ini masih bagus, jadi kita langsung pasang.
kita kembalikan, kita bersihkan dulu karena lap lagi lap kain. Baik. Oke, kita ganti yang baru ya. Tinggal ngencengin gitu aja. Ya, sip. Yang kenceng ya. Ini memang butuh kunci-kunci yang bagus ya. Jangan sampai kunci-kunci yang murah yang gampang dol itu, karena nanti kalau kuncinya ini yang murah gampang dol, ini nanti akan mengakibatkan bautnya juga ikut-ikutan gampang rusak ya. Nah, kalau ini tidak bisa dibuka susah ini. Tapi masih ada solusinya. Nanti kalau sampai ini tidak bisa dibuka, biasanya langsung ini saya gerenda, saya geraji, pakai geraji kita bikin ini min ya. Kalau sudah min, kita pakai obeng min yang besar yang pas dengan ini, langsung kita pakai untuk mengendorkan langsung bisa ya. Itu kalau sampai terjadi dol ya. Nah, hanya itu cara mengganti bearing monorelnya ya. Ini ada banyak, nanti semuanya akan kita cek mana yang harus diganti, titik mana yang harus diganti, dan titik mana yang tidak perlu diganti ya. Mengingat waktunya juga kita dikejar order ya pemirsa. Jadi ini penggantian bearing monorel ya. Ini sudah bisa dilaksanakan ya. Ini ya proses cara memotong tandai, kita lihat sebelumnya udah ditandai berapa meter yang dibutuhkan. Sebelumnya udah ditandai. Kita pakai gerenda. Baik pemirsa, ini bearing yang sudah kita ganti tadi sudah lancar ya. Kemarin ada suara hentakan di sebelah sini, ada sedak gitu ya. Itu bukan hanya kotoran, tetapi ternyata bearingnya juga sudah enggak bagus ya, sudah harus diganti. Nah, ini sekarang udah lancar. Nah, sudah dikasih stempel juga ya, tinggal nanti memasang. Kemudian untuk bagian giginya ini juga kita cek ya. Nah, ini juga harus kita kasih stempel bagian dalamnya. Ini ngeblur ya? Ngeblur nggak? Iya, betul. Fokus di sana. Cek. Ngeblur. Nah. Ini bagian gearnya ini ya. Bagian gear ini kita juga kasih stempel dalamnya ya. Ini bearingnya juga dicek, kalau nanti bearingnya ini kocak harus diganti ya. Nah, ini kebetulan ini memang sudah sedikit kocak ya, tapi saya kemarin lupa nggak ngecek ini, jadi kita nggak beli yang ini, jadi terpaksa kita pasang, nggak apa-apa. Ini juga masih belum terlalu parah kocaknya, jadi kita pakai dulu ya sementara nanti untuk bearingnya. Kemudian ini juga kemarin ada hambatan. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah bisa jalan. Nah, ya. Tanpa hambatan. Oh, udah lancar sekali ya. Suaranya juga lebih halus. Ini langkah-langkah sebelum fan belt ya. Jadi ganti fan belt itu
terus asal diganti fan belnya, kita cek semuanya. Karena sudah dibongkar ya. Kecuali kalau Anda merasa bearingnya ini masih bagus, artinya misalnya gini, mesinnya mesin baru, kemudian bearingnya masih di usia 4 tahun atau ya sekitar itulah ya. Insya Allah bearingnya ini akan lebih kuat daripada fan belnya ya. Jadi fan belnya bisa rusak lebih dulu ya. Tapi ini karena mesin saya ini fan belnya ini 4 tahun dan bearingnya ini sudah lebih dari 4 tahun ya. Jadi saya harus ngecek semuanya gitu. Tapi kalau kepengen maksimal bisa dicek semuanya ya. Biar nanti nggak sayang membuang waktu proses pembongkaran. Oke, kita lanjutkan. Kita cek semua bearing monorelnya. Kalau ada yang kemarin ketemu beberapa poin yang harus kita ganti dulu dan nanti akan kita masukkan kembali seperti ini ya. Setelah dikasih stempet ya. Coba ini Mas dikasih stempet dulu, ambil. Diambil dulu, itu belum stempetan tadi. Nah, lepas. Nah. Oke, terus kita kasih stempet. Nah, kita puter. Kita dari dulu direkomkan untuk stempetnya ini pakai yang top biru ini ya, yang lunak ini ya. Ini yang lebih bagus untuk mesin bordir ya. Kita kasih 4 sisinya. Dan stempet ini merekat banget di bagian-bagian monorelnya. Jadi tadi bisa lari-lari kencang sekali karena belum ada stempetnya. Nanti kalau sudah ada stempetnya, larinya agak terkontrol ya, tidak terlalu kencang tapi aman. Ini masuknya seperti biasa, gampang ya. Nah, jalannya lembut, sudah enggak terlalu lari karena sudah ada stempetnya. Udah, kita ganti dulu semua monorelnya ya. Nanti kita lanjut. Untuk yang rel bagian depan ini, bagian maju mundurnya ini masih bagus ya. Kita hanya stempet ulang saja. Setelah kita bersihkan tapi ya, kita bersihkan stempet yang lama, kemudian kita isi dengan stempet yang baru. Ini hari kedua ya, Tan ya? Hari kedua, ini udah 2 hari ya. Karena memang kemarin ada perjalanan untuk mencari spare partnya, jadi agak terhambat. Idealnya kalau spare part siap semua, ready, itu 1 hari selesai ini. Idealnya ya. Cukup seperti ini, saya ratakan. Bearing monorel kemarin kita beli harga 15.000 per ekor, per biji ya.
atau beda wilayah beda harga, ada yang 20 ada yang 30 per bijinya ya. Oh ini ada kendor bautnya aja, ini satu kendor bautnya. Tanganku aduh. Oke, cukup. Nah, sudah kencang semua. Nah ini parah ya, ini bearingnya sudah kocak semuanya, satu, yang dua juga kocak, ini masih lumayan tapi geraknya sudah terhambat ini. Bola gotrinya mungkin sudah ada yang berbentuk tidak bulat ya. Nah ini kendor bautnya, jadi kita ganti 3. Yang ini masih bagus tapi bautnya kendor ini. Kita keluarkan kotoran dari dalam sini dulu biar kunci L nya bisa masuk dengan maksimal ya. Oke. So aduh. Nah ini del ini. Kuncinya kita ganti dulu ya, bahaya nih ya. Ini sudah kita lepas semua. Ini yang susah ini karena udah dol ya. Dan kita kunci L nya ini sudah nggak ada yang bagus ini. Sudah kepakai semua. Nah sebelum kita terpaksa menggerenda ini atau membuat ini menjadi min ya, terlebih dahulu kita coba kunci L nya ini harus kita potong bagian depannya ya, biar ini lebih bagus lagi. Barulah ya, yang bagian pucuknya ini sudah dol. Nah yang ini sudah aus ya, kita potong daerah sini agar nanti bisa baru kuncinya ya. Siapa tahu dengan kondisi baru itu nanti bisa dibuka ya. Jadi jangan di gerenda tempat relnya dulu, nanti ini kalau terpaksa saja ini harus, ini bisa dilakukan tapi terpaksa. Kalau bisa cari kunci L dulu yang bagus ya. Sini untuk toko-toko kunci kayak gini jauh ya. Jadi kita akalin kuncinya aja ya. Kita gerenda dulu. Kita pegang pakai tang bajul ya, kalau kita bilang tang bajul. Nggak tahu Anda bilangnya ini tang apa. Kurang kuat ya, kita setel lagi, kita ngecengin. Oh masih kurang. Nah udah kuat. Sekarang kita potong agar kunci L nya ini baru ya, bisa baru.
Awas ini panas ya, jangan asal dipegang ya. Kita coba, ini sudah kita potong ya. Nah, ausnya sudah kita hilangkan, sudah baru, bentuknya sudah segi 5 persegi bagus ya. Sekarang kita coba untuk buka ini. Kalau nanti ini masih nggak bisa, terpaksa ini kita gerinda yang ini ya. Itu pun terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, nggak bisa. Oke, karena susah banget, sudah dol ya, dengan terpaksa kita gerinda ya. Kita bikin ini menjadi min ya. Kita gerinda. Nanti ini agar bisa menjadi min ya. Ini kita tarik lurus untuk menjadi min. Oke. Nah, ini sudah min ya, kita bisa pakai obeng ya. Ini terpaksa ya, kalau nggak terpaksa jangan lakukan ini terpaksa sekali ya. Ya. Alhamdulillah bisa. Cari obeng yang pas ya, kalau obengnya nggak pas ganti. Obeng itu kalau nggak bener bikin rusak baut. Alhamdulillah, ini yang kocak banget ini. Oh, ini bautnya jadi gini, kayak jadi min ya. Nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai. Kita bersihkan dulu pakai bensin ya. Baik, ini sudah bersih ya, kita tinggal pasang kembali. Nah, ini ada baut di bagian belakang ini pemirsa, ini untuk nyetel ya, untuk nyetel ke kendoran naik turunnya ya, jadi bisa di setel dari sini ya. Ini ada baut, ada baut tanamnya. Di sini ada baut tanamnya ya. Baut tanam ini bisa naik, bisa turun, bisa kencang, bisa kendor, sehingga besi ini, lempengan dalam ini yang menopang yang rumahannya ini, rumahan baut ini bisa naik dan bisa turun, sehingga nanti bearingnya ini bisa naik dan bisa turun, bisa kencang, bisa kendor ya, bisa di setel dari situ. Tapi saya jarang pakai setelan ini. Kalau bisa sudah masuk di rel dengan bagus, ini sudah tidak perlu di setel ya. Jadi kita pasang bearing yang baru ya. Ini yang min dulu ya, karena minnya menjadi tidak standar ya. Jadi kita pasang dulu yang min, pakai obengnya harus pas ya.
Udah. Oke, sudah kita ganti semua, sudah baru semua. Tinggal kasih stempel ya. Sip, lancar. Nah, kita masukkan bearing apa? Rel para rel ini yang sudah siap. Nah, ini tidak bisa masuk, berarti kita setel yang bagian ini ya, tadi yang saya bilang tadi ya. Kurang turun ini, nggak imbang ya. Jadi ini pemirsa, kita lihat ya. Ini coba kita taruh di meja gini ya. Kemudian ini, nah ini goyang. Ini goyang. Artinya kalau goyang ini berarti bearing 4 ini ada yang tidak seimbang. Nah, ini berarti bearingnya monorelnya kurang turun, sehingga ketika masuk pada rel ini yang sebelah kanan bisa masuk rel, yang sini tidak bisa karena ini kurang turun ya. Jadi ini kita turunkan menggunakan setelan di sini ya. Nah, kita turunkan, kita kendorin dulu. Oke, kita setel tadi yang ini ya. Nah, ini yang bikin goyang, ini kurang turun, kita kendorin dulu. Kita kalau kurang turun berarti ini kurang turun, kurang ke bawah ya. Kita kendorin. Awas bautnya hilang ya, pelan-pelan ya. Kita lepas dulu lagi. Pokoknya kita setel, kita turunkan bagaimana agar posisi bearingnya bisa sama ya. Masih kurang ini. Anak dan telepon ibu ya.
Jadi ini tadi kita kendorin dulu bautnya sampai kita, oh ini masih kurang ya, kurang turun. Sebentar, saya juga sedikit lupa ini, tapi kita coba. Kita turunkan, ini kendor ya, otomatis ini kendor, otomatis agak turun ini ya, tapi kemudian kita kencengin pakai yang di sini. Nah sudah nggak goyang, ini berarti sudah seimbang ya. Tapi ini agak sedikit goyang, nggak apa-apa ya, coba kita masukkan. Oh boleh baut deh. Oh. Nah, ya. Masih kurang pas ini kayaknya. Oh ini sudah bagus ini. Ini sudah bagus ya. Cuman karena ini bearing baru semua ya, jadi ini masih nggak bisa lari ya. Tapi ini sudah, jalannya sudah enak sekali. Sudah enggak, ini juga stempelnya masih baru. Udah, ini sudah enak ini ya. Sip. Sebentar, kurang pas nih. Oh yang belakang gerak, yang belakang kurang turun. Yang depan sudah oke, ganti yang belakang. Oke, enggak apa-apa. Ini yang min tadi ya, kita kendorin sedikit, kemudian kita cek. Nah ini alhamdulillah sudah imbang. Terus kita kencingin di sini biar aman ya. Masih di sini ya, kendorin. Terus ini kita kendorin lagi sedikit. Kita lepas dulu aja.
kendorin. Kendorin sedikit. Kita kendorin sedikit lagi, sudah hampir imbang. Nah ini cuman masih di sini tukangnya. Oke, sudah tidak bergerak sama sekali. Berarti sudah imbang ya. Bismillah, kita masukkan. Ini tadi yang belakang berarti gini ya. Ya. Balapan. Ya. Sip. Bearing baru dengan lari yang kayak gini udah sip ya. Itu tadi nyetel keseimbangan dari bearing monorail ya. Oke, kalau sudah begini semua pemirsa, tinggal kita pasang gear bagian depannya yang kemarin sudah kita lepas ya. Kemudian setelah itu kita pasang fan belt yang baru ya. Udah sudah mau selesai kan. Nah sekarang untuk yang lainnya saya kira untuk kita cukup diwakili oleh satu monorail ini saja. Jadi tadi sudah ada bearing yang harus diganti, bearing monorail yang kocak yang harus diganti. Cara ngelepasnya sudah, cara menggantinya juga sudah. Kemudian sekaligus cara nyetelnya untuk agar di relnya ini bisa jalan dengan bagus dan lancar ya. Oke, kali ini saya kira cukup untuk sampai pada penyetelan atau pemasangan kembali bearing monorail ya, dan pemasangan secara seimbang ya. Semoga bermanfaat. Ikuti kelanjutannya di part berapa? Part 4 berarti ya. Part 4 untuk memasang gear depan sama sekalian fan beltnya ya. Oke, tinggal 2 sesi itu insya Allah sudah selesai. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap simak, jangan sampai salah paham ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.